Halo keluarga Jahit Mart, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini Jahit Mart mau bahas mesin jahit lagi nih. Ini biasanya topik kesukaan dari keluarga Jahit Mart nih. Kali ini aku bawain mesin jahit yang udah gak asing lagi, karena mesin jahit ini sering banget nemenin aku jahit-jahit. Kita ada DIY, tips-tips menjahit. Ini biasanya dia yang muncul. Ya kita kenalan dulu. Halo, namanya siapa? Tidak. Nah ini Butterfly JH8530A ya tipenya. Ini dari keluaran brand Butterfly. Nah kali ini kenapa aku bawa dia lagi? Karena dia mulu. Sebenarnya lebih ke arah aku membahas mesin jahit pertama aku yang aku pertama kali beli di Jahit Mart. Jadi mesin jahit pertama aku yang aku beli adalah JH8530A dari Butterfly. Nah kali ini aku mau ngebahas kenapa aku pilih mesin jahit ini, spesifikasinya apa aja, dan buat kalian mungkin udah ada yang pernah nonton review mesin jahit dari Butterfly ini. Nah kalau yang belum pernah nonton, kalian bisa cek di playlist review mesin jahitnya Jahit Mart, yaitu yang tipe JH8530A dari Butterfly. Nah itu di sana reviewnya, tutorialnya, cara pakainya, spesifikasinya pastinya lebih lengkap dibandingkan video yang ini. Karena kalau di sini kan kita bahas kenapa dan bagaimana caranya saya menemukan mesin jahit ini dari Jahit Mart. Yuk kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, yang pertama aku mau bahas adalah bagian dari pola jahitannya. Jadi, pola jahitan itu bisa juga disebut dengan fungsi jahitan. Kalau mesin jahit ini ada 22 pola jahitan plus 1 untuk lubang kancing. Nah, tapi lubang kancingnya ini sayangnya, ini masih sayangnya ya. Sayangnya itu 4 langkah bukan yang 1 langkah. Jadi kan ada mesin jahit yang lubang kancingnya itu 1 langkah, ada yang masih 4 langkah. Jadi bagian kumparannya itu masih mesti kita putar-putar. Masuk kayak gini. Oke deh keluarga Jahit Mart, sebelumnya sorry nih ya karena kita pindah set. Tadi kalau di depan itu dia suara hujan, duduk itu masuk, jadi kita masuk ke dalam yang lebih kedap suara. Nah kita mau lanjut lagi ngebahas mesin jahit JH8530A ini. Nah kalau aku beli mesin jahit memang cari yang mesinnya itu pola jahitannya cukup banyak. Nah, kalau misalnya pola jahitannya lebih banyak itu memang kita variasi untuk bikin projectnya itu memang lebih luas, terutama kalau mau bikin dekoratif item seperti yang sering aku bilang. Nah, kalau mesin jahit JH8530A ini dia pola jahitannya itu udah 22, terus juga udah ada pola langkah untuk lubang kancing. Tapi lubang kancingnya itu memang belum 1 langkah, tapi dia 4 langkah. Jadi masih mesti manual kita putar-putar sendiri. Tapi kalau buat aku nggak masalah, yang penting rajin-rajin muter aja sih kita nyetingnya ya. Terus yang selanjutnya adalah dia ada pemotong benang. Jadi bagian samping sini, nih bagian ujung sini, nih kalau buat kalian yang mungkin punya mesin jahit ini atau mungkin sudah pernah nonton review mesin jahitnya dari Jahit Mart yang tipe ini, memang di sini ada pemotong benang otomatis. Lalu selanjutnya aku butuh yang ada lampunya. Nah, dia lampunya ini rata-rata kalau mesin portable itu punya lampu, tapi nggak semuanya LED. Nah, kalau mesin jahit ini lampunya itu sudah LED. Jadi kalau kita ngejahit terus kita ngejahit tangan kita ada di bawah situ, biasanya kita udah nggak merasa panas lagi dan lampunya itu udah putih bukan kuning. Kalau kuning itu kan mempengaruhi warna bahannya. Nah, kalau ini udah oke banget karena warnanya itu udah warna putih. Yang selanjutnya adalah kenapa aku pilih mesin jahit ini adalah di bagian pengaturan panjang dan lebar jahitannya. Jadi ada beberapa mesin portable yang memang udah tok, itu aja nggak bisa terlalu diutak-atik setikannya, atau mungkin kalian mau ganti pola jahitan ke pola jahitan yang misalnya variasinya zigzag, atau mungkin ada variasi dekoratif lainnya. Kalau ini kan lumayan banyak nih. Nah, itu ada beberapa mesin jahit yang punya pola jahitan banyak tapi nggak bisa ngatur lebar dan panjang jahitan.
Nah, kalau mesin jahit ini kita bisa ngatur tinggi rendahnya zigzag, terus kerapatan jahitannya, ini semua bisa diatur. Makanya aku ambil mesin jahit yang ini. Selanjutnya kenapa aku pilih mesin jahit ini adalah untuk kelasnya yang di bawah 2 juta, ini tuh sekitaran, kalau sekarang itu kalau nggak salah 1,6, 1,7 lah. Kalau lagi ada diskon dia 1,5an gitu. Nah, selanjutnya kenapa aku pilih mesin jahit yang ini adalah dia punya pemasang benang otomatis. Jadi buat kalian yang mungkin belum begitu tahu tentang mesin jahit portable itu jarang banget ada yang punya pemasang benang otomatis kalau harganya itu di bawah 2 juta. Jadi cuma beberapa doang gitu. Nah, biasanya yang punya benang otomatis itu yang harganya itu sekitar 2 jutaan ke atas. Nah, beberapa tuh ada yang di bawah 2 juta. Tapi tuh nggak selalu yang di bawah 2 juta itu ada pemasang benang otomatis. Nah, kalau mesin jahit ini, keunggulannya adalah dia punya pemasang benang otomatis gitu ya. Jadi inilah kenapa aku pilih mesin jahit yang ini. Nah, untuk harganya sendiri, ini dibanderol kalau di Jahit Mart itu sekitar 1,6, 1,7an. Dia tergantung seasonnya, kalau seandainya lagi ada diskon dia biasanya lebih rendah gitu harganya ya. Tapi kalau untuk sekarang dibanderol sekitar 1,7an gitu. Yang selanjutnya adalah mesin jahit ini komponennya bisa dilepas. Jadi bagian sini nih, ini bisa dilepas dan bisa kita jadikan fitur free arm. Jadi dia komponennya bisa dilepas, kita bisa masukin ke ronggongan, terus kita bisa jahit keliling untuk bagian ketiaknya. Jadi ini keunggulan dari si mesin jahit ini, karena beberapa mesin portable itu ada yang nggak bisa dilepas. Jadi cuma sekedar tok ditaruh aja di situ. Selanjutnya adalah kita punya spesifikasi normal pada umumnya. Kenapa aku bilang normal? Karena semua mesin jahit pasti punya yang namanya bobin. Nah, bobinnya itu biasanya ada yang bobin atas, ada yang bobin bawah. Kalau mesin jahit ini memang masih bobin bawah gitu ya, jadi belum bobin atas. Tapi kalau buat aku bobin bawah juga nggak masalah, karena bedanya bobin bawah sama bobin atas itu, sekali lagi aku sering ngomong, bobin atas itu keunggulannya adalah dia punya tutup itu biasanya dari plastik bening. Jadi kita bisa ngintip, oh bobin kita sisanya masih banyak nggak gitu loh. Kalau bobin bawah keunggulannya adalah karena dia lebih tertutup dibandingkan dengan bobin atas. Jadi tuh kalau misalnya ada debu-debu pun itu biasanya debu-debu kotoran dari si mesinnya sendiri atau maybe dari si sisa-sisa jahitan, misalnya benang-benang yang nyangkut dan lain-lain. Tapi kalau bobin atas itu karena sering kita ada di bagian atas dan sering kita bongkar juga pastinya, itu kadang tuh punya riskan di mana tutupnya itu suka kadang-kadang hilang gitu, jatuh, bukan hilang lah, mungkin suka copot sendiri. Jadi kalau misalnya tutupnya itu nggak erat, itu suka kadang-kadang kalau kita taruh, kita jahit dan bla-bla-bla terus kita ketarik itu bahannya, kita lepas gitu, biasanya suka ikut kegeser. Nah, itu kekurangannya sendiri. Tapi kalau misalnya mesin kalian oke sih, bagian atasnya biasanya tidak akan lepas-lepas. Dan aku sendiri cukup senang pakai yang bobin bawah, karena dulu waktu aku sekolah, aku beberapa kali ketemu mesin yang memang bobin bawah. Kita mau bahas tentang wattnya. Nah, wattnya sendiri ini ditaruh di 70 watt, jadi dia nggak terlalu rendah dan juga nggak terlalu tinggi. Jadi beberapa mesin jahit ada yang wattnya rendah banget, itu ada yang 50, 51, ada yang 60, 65, itu termasuk watt yang rendah. Kalau ini watt yang medium sekitar 70 sampai 80 gitu. Ada juga beberapa yang mesin wattnya itu 85 sampai 90 gitu. Tapi kalau yang wattnya itu 85-90 biasanya dia spesifikasinya tuh udah jatuh ke heavy duty, jadi memang punya motornya tuh khusus lebih kuat. Jadi kalau dia ini kan bukan heavy duty ya, jadi memang mesinnya mesin yang portable seperti pada umumnya. Nah, kalau tentang yang apa kita dapat, kalian tuh sebenarnya bisa nonton di review mesin jahit JH8530A kalau kalian mau nonton lebih jelas lagi gitu ya. Nah, kalau yang kita dapat pasti kita dapat mesin jahitnya. Terus kita dapat foot pedalnya, injakan mesinnya. Terus kita dapat sarung atau cover mesin jahit. Terus ada buku panduannya juga. Dia dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dia dapat garansi juga. Garansi butterfly itu sekitar 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Tapi kalau yang ini waktu itu, seingat aku sih 1 tahun ya. Terus kita dapat toolkit standar. Jadi kita dapat spare part bawaan seperti jarum, terus bobinnya dapat 4, 3 yang di luar, lalu yang di dalam tuh dapat 1, biasanya dapat 4. Terus kita dapat sepatu mesin jahit. Jadi sepatu mesin jahit yang standar itu sudah nemplok di mesin jahitnya dari awal. Kalau sepatu mesin jahit kayak yang untuk
resleting dan lain-lain itu memang ada di dalam. Terus ada pendedel. Nah, jadi pendedelnya itu biasanya jadi satu sama kuas gitu ya. Nah, ini memang ciri khasnya dari mesin portable. Biasanya pendedelnya itu ada kuasnya. Jadi nggak seperti pendedel yang biasa kita beli, itu kan biasanya cuma pendedel tok gitu ya. Kalau mesin portable itu memang multifungsi, punya spare partnya. Nah, kita lanjut ke fungsi jahitannya. Fungsi jahitannya itu sendiri aku sering udah ngomong tadi, dia bisa semi obras, bisa semi neci. Terus juga dia ada pola-pola jahitan yang misalnya pasang lubang kancing, aplikasi feston, terus patchwork, bordir, quilting, terus jahitnya macam-macam lah ya polanya. Nah, tapi ini aku sering juga dapat pertanyaan dari di komen atau di DM atau something gitu ya. Kalian suka nanya, "Kak, mesin jahit portable ini bisa semi neci atau bisa bordir nggak, bisa obras nggak?" gitu ya. Sebenarnya semua mesin portable itu karena dia memang multifungsi, sebenarnya semua bisa gitu ya. Mau yang harga 1,2, 1,3, di atas 2 juta itu rata-rata bisa semi obras, semi neci, bordir, pokoknya itu biasanya bisa. Cuman memang dia karena multifungsi dan fungsi utamanya adalah untuk jahit, untuk baju, kalian nggak bisa mengharapkan dia obrasannya itu sama seperti mesin obras. Ya, jadi ini cuman semi obras, semi neci, semi bordir. Terus kalian mau jahit quilting juga masih bisa. Dan kalian kalau seandainya mau bikin obrasan atau neci dan segala macam, itu settingannya itu harus pas. Jadi kita harus kenalan betul dengan mesin jahitnya dulu gitu ya. Jadi kalau udah sering bawa mesin jahit ini, apapun mesin jahit portable kalian tuh bisa sesuaikan tensionnya, pola jahitannya untuk dapetin pola dan hasil yang sesuai kalian mau, bisa semi obras, semi neci, dan bla bla bla. Lalu misalnya kalian bilang mau ngebordir. Nah, kalau ngebordir itu tentunya kita sepatunya harus diganti ke sepatu yang darning foot gitu ya. Jadi memang mesin jahit portable ini multifungsi, tetap harus ada support tertentu tergantung project kalian. Kalau kalian mau ngebordir ya harus disediakan sepatu mesin jahitnya gitu ya. Kalau seandainya kalian mau semi neci, semi obras, ya harus kalian pelajari betul-betul mesin jahit kalian gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau nggak bisa, bisa. Tergantung kalian gimana cara ngoperasiinnya gitu ya. Lalu untuk mesin jahit pemula. Nah, topik mesin jahit pemula sendiri itu sering banget jadi topik yang cukup ambigu. Karena beberapa pemula masih nanya, "Kak, kalau mau beli mesin jahit untuk pemula bagusnya yang mana? Yang cocok buat aku yang mana?" Nah, portable sendiri sebenarnya sudah didesain untuk mempermudah kalian menjahit. Jadi sebenarnya semua mesin portable itu cocok buat pemula. Tergantung kalian spesifikasinya mau disesuaikan kayak gimana. Aku sering ngomong kayak gini, disesuaikan ya. Jadi misalnya kalau kalian mau pola jahitannya lebih banyak atau wattnya lebih kecil, terus mungkin kalian maunya yang desainnya lebih lucu, apalagi kalau mesin jahit buat kalian taruh hiasan di rumah gitu, misalnya taruh di kamar, misalnya kalian mau sama gitu warna pink semua atau biru semua, atau mungkin warnanya yang doff semua, atau maunya yang matte gitu kan. Nah, itu bisa disesuaikan dari desainnya, karena mesin portable sendiri punya variasi yang cukup banyak untuk desainnya gitu ya. Terus mungkin kalian juga ada pemisah di bagian yang mempermudah kalian, misalnya ada pemasang benang otomatis, fitur free arm gitu ya. Jadi sebenarnya semua mesin portable itu kurang lebih jahit lurus akan sama jahit lurus seperti biasa, karena yang dominan kita pakai itu pasti jahit lurus, terus tinggi rendah jahitan, zigzag, paling itu aja. Jadi kalau kalian punya pola jahitan yang lebih banyak, lebih dari 20, ya itu cuman keistimewaan dari si mesin jahitnya. Jadi kalian punya variabel untuk bikin project lebih banyak. Tapi kalau misalnya kalian cuma untuk bikin baju biasa, baju dress yang susah pun, misalnya dress mahal, dress wedding, itu mereka nggak pakai pola jahitan yang terlalu rumit. Paling mereka cuma pakai pola jahitan yang untuk semi neci, semi obras, terus jahitan lurus, jahitan zigzag, udah itu aja gitu ya. Jadi kalau pertanyaan kalian, "Kak, mesin apa yang cocok untuk pemula?" Mesin jahit portable udah pasti cocok buat kalian. Cuman kalian sesuaikan lagi spesifikasinya, terus budgetnya kalian, fitur-fiturnya, itu tinggal kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian gitu ya. Nah, ini dia mesin jahit dari Butterfly JH8530A. Alasan aku kenapa aku beli mesin jahit ini, kesimpulannya ya, ini kesimpulannya. Karena satu, harganya di bawah 2 juta, sesuai budget waktu itu. Pola jahitannya udah banyak. Ada pengatur lebar dan panjang jahitan, jadi dia nggak cuma tok
polanya di situ doang. Ini tuh variabelnya udah cukup banyak. Ada pemasang benang otomatis yang tadi aku bilang di bawah 2 juta itu jarang banget ada mesin jahit ada pemasang benang otomatis, itu ngebantu banget. Dia udah LED, ada fitur free arm, terus juga wattnya nggak gitu tinggi. Nah inilah kenapa aku beli mesin jahit ini, walaupun kekurangannya aku bilang tadi dia memang pasang lubang kancingnya itu masih 4 langkah ya gitu ya. Tapi kalau buat aku sih it's okay, yang penting bisa kepasang lah lubang kancingnya gitu ya. Cuman mesti lebih rajin sedikit aja puter-puter itu kumparannya. Nah ini dia mesin jahitnya. Terus next kita di sesi selanjutnya aku mau tunjukin ke kalian gimana sih bunyi mesin jahit ini, terus getarannya kayak gimana, terus close upnya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah ini dia mesin jahitnya dan juga spesifikasinya, keunggulannya dan kekurangannya semua aku sebutkan. Buat kalian yang mungkin ingin cari mesin jahit yang cukup lengkap, yang cukup advance, dan juga kalian mungkin punya budget cukup lebih, misalnya ya 2 juta lah. Nah kalian bisa beli mesin jahit dari Butterfly ini karena spesifikasinya udah oke, udah mumpuni. Terus juga selama ini aku nggak ada masalah terlalu banyak gitu, terlalu teknis selama pakai mesin jahit ini gitu ya. Terus juga dia lumayan tahan lama, desainnya juga udah lumayan lucu. Kalian bisa beli mesin jahit ini terutama buat kalian yang nyari mesin jahit pemula tapi maunya yang lengkap. Nah kalian bisa ambil mesin jahit ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, TikTok, kalian bisa komen-komen di bawah, dan juga DM kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada ide-ide untuk konten-konten selanjutnya. Oke, terus kalau kalian mau beli peralatan jahit, kalian gak usah bingung mau nyari kemana, panas-panasan keluar. Kalian sekarang sudah era digital, kalian bisa gampang banget tinggal cari aja peralatan jahitnya online di marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Shopee, TikTok, Lazada, kalian tinggal cari aja. Kita juga punya webnya. Terus kalian kalau mau nanya-nanya, kita juga punya WhatsApp, kalian bisa tanya-tanya aja apakah barangnya ready atau enggak. Terus kalian bisa tanya-tanya juga di marketplace apakah barangnya ready atau enggak. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye.